back to 3R Podcast. Ada Arga. Arina, Arifah. Oke. Di sini kita bakal bahas hal-hal yang berkaitan dengan vaksinasi. Soalnya teman-teman kita ini, Arina dan Arifa, keluarganya nih udah ada yang divaksin nih. Mungkin bisa kita mulai ya dari Arifa. Dari keluarga lu, siapa aja yang udah divaksin dan kenapa mereka bisa dapat jatah tersebut? Oke, kalau dari keluarga gue sendiri yang udah mendapatkan jatah vaksin itu ada ayah sama ibu gue. Alasannya itu beda juga. Ayah gue itu karena termasuk dalam usia lansia, sedangkan kalau ibu gue itu karena status pekerjaannya kayak ibu gue tuh PNS di suatu kemiliteran gitulah. Oke. Kalau lu Arina, siapa yang dapat dan kenapa? kalau di keluarga gue, ayah gue sih yang dapet, soalnya karena emang kerjanya di pasar dan kayaknya pedagang juga dapet jatah kan, walaupun ayah gue bukan seorang pedagang dan tapi karena kerjanya di pasar jadi dapet deh jatah vaksin itu. Oke, oke. Gue jadi kepo nih. Kira-kira ada prosesnya nggak sih dari di notifikasi dapat jatah sampai suntik vaksin yang kedua? Mungkin dari Arina, lo bisa cerita? Sebenarnya gue nggak tahu sih proses detailnya gimana, tapi kayak tiba-tiba ya gue ini ayah udah dapet sertifikat vaksin pertama gitu. Beneran dapet. Seriusan? Iya kayak udah langsung dapet gitu, nggak pernah cerita apa-apa gitu. Karena emang tempat vaksinnya itu di pasarnya sendiri sih, mungkin karena di notice di situ. Terus untuk vaksin keduanya jangkanya nggak terlalu panjang sih, mungkin cuma seminggu 2 minggu doang, nggak sampai berbulan-bulan gitu. Oke, oke. Kalau Arifa gimana? Kalau ayah sama ibu gue sendiri beda. Kalau ayah gue itu dapat notifikasi dari kalau nggak salah RT-nya gitu via WhatsApp. Kayak jadi ketua RT-nya punya daftar nama-nama lansia di RT-nya itu. Terus dihubungin deh tuh di kontak. Terus dikasih tahu kayak ini jadwal vaksin di puskesmas ini tuh tanggal sekian sampai sekian nih. Jadi yang belum diharap langsung ke sana gitu buat dapat vaksinnya yang pertama. Nah, kalau ibu gue sendiri itu dapat pemberitahuan dari tempat kerjanya sih, dan ibu gue sendiri itu kayak perlu banyak berkas yang dilampirin gitu, kayak dokumen-dokumen dari ibu gue masuk diangkat jadi pegawai sampai golongannya sekarang sama kayak KTP, BPJS gitu-gitu juga perlu. Dan Oh, ya, dan kalau untuk jangka waktu, kalau Arina tadi kan kayak cuma berapa minggu langsung dapat. Kalau ayah gue itu kalau nggak salah sebulan deh, seinget gue ya. Kalau gue nggak salah inget. Dan kalau ibu gue lebih lama lagi. Nggak tahu mungkin karena waktu itu ada lebaran juga jadi kayak keskip juga. oke. Jadi kita bisa lihat ya kalau misalnya Arina ini lebih cepat karena mungkin langsung di onsite gitu ya vaksinasinya. Kalau misalnya Arifa ini agak lama gitu ya karena emang harus dari RT, harus terus ibu lu juga harus nyiapin berkas dan lain-lain ya. Oke. Terus banyak beredar nih isu-isu di masyarakat kalau misalnya oke terlalu banyak vaksin terus apa bedanya? Kenapa harus berbeda? Nah, menurut kalian ada bedanya nggak sih jenis-jenis vaksin itu? Mulai dari AstraZeneca, terus Sinovac, Johnson Johnson, dan lain-lain. Dari Arifa kali ya. Kalau dari gue sendiri, kalau menurut gue sebenarnya nggak beda juga sih. Kayak itu cuma perbedaan jenis dan semuanya udah di-approve kayak ya udah itu aman kok untuk digunain sebenarnya. Cuma mungkin ada beberapa orang yang punya prinsip beda gitu kayak kandungannya yang nggak sesuai dengan apa yang ada di prinsipnya mereka kayak kakak gue sendiri kayak karena di AstraZeneca itu ada kandungan babinya jadi kakak gue masih nolak buat kalau Astra tapi kalau misalkan dapet Sinovac kakak gue itu oke untuk dapat vaksin gitu. Kalau Rina gimana pendapat lu tentang ini? Sebenarnya pasti kalau misalnya vaksin dikasih ke orang kan pasti dia di approve dulu kan, misalnya sama dinas kesehatan dan lainnya. Untuk sebenarnya perbedaan orang yang dapat AstraZeneca ataupun Sinovac sih gue nggak tahu sih, kayak pembagiannya gimana sih, batasannya gimana gue nggak tahu, tapi gue percaya kayak vaksin ini tuh sebenarnya buat
menurunkan angka COVID gitu, maksudnya buat kita sendiri gitu. Jadi gue percaya itu sih. Oke, oke, oke. Jadi emang walaupun berbeda-beda jenisnya, tapi tetap ya tujuannya cuma satu, yaitu meningkatkan imunitas tubuh dan juga menghindarkan dari virus COVID-19. Oke, BTW pengen nyenggol dikit yang tadi Arifa, karena ada babinya ya. Menurut gue itu cukup rasional sih, karena ada beberapa orang yang benar-benar memegang teguh hal tersebut, hal yang berhubungan dengan agama, sehingga menurut dia kalau misalnya ada cara yang lebih halal, yang lebih baik, dia bakal memilih cara tersebut gitu sih. Oke, oke. Terus berbicara soal efek samping nih, pasti kalian juga udah denger ya, ada yang menggigil, sakit, bahkan ada yang meninggal di Jakarta karena pakai AstraZeneca. Menurut kalian nih, kenapa sih efek samping itu bisa terjadi dan oh ya BTW keluarga kalian dia pernah kena efek samping tersebut nggak? Kita mulai dari Arifa ya. Kalau kalau gue sendiri, ayah gue sih yang kena, ibu gue alhamdulillah enggak. Ayah gue tuh efeknya waktu itu kayak sekitar udah lewat seminggu dari vaksin pertama tuh, ayah gue kayak dapet efek menggigil, terus kayak demam gitu, kayak kita kita sekeluarga nyangkanya kayak ayah gue ya udah sakit gitu, kayak kecapean mungkin. Ternyata tapi habis itu ya udah ya gue ke dokter umum, ya udah berobat kayak biasa. Tapi setelah beberapa minggu ayah gue ketemu sama temennya ngobrol-ngobrol, itu tuh ayah gue ternyata dapet, baru tahu kalau misalkan temennya itu ngalamin kejadian serupa kayak efek gitu. Nah tapi temen ayah gue itu uh, balik lagi ke puskesmas dan dikasih obat gitu dari puskesmasnya katanya buat ngatasin efek sampingnya gitu, katanya ada. Oke, Arina lu bokap lu ada efek sampingnya nggak? Kalau ayah gue sih nggak ada efek samping serius gitu sih, paling jadi cepet ngantuk gitu-gitu aja sih. Maksudnya nggak ada sampai menggigil dan lain-lain. Oke, 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 oke. Jadi bisa mungkin ini kali ya penjelasan yang paling logis kenapa ada efek samping tersebut karena vaksin itu kan masukin virus ke dalam tubuh kita ya. Jadi sistem imunitas tubuh tuh berbeda-beda dalam apa menerima vaksin tersebut aka virus mati tersebut. Jadi ya ada yang gampang sakit, ada yang biasa aja. Tadi kayak Arina, ada yang gampang sakit kayak bokapnya Arifa gitu sih. Tapi yang jelas emang walaupun berbeda-beda jenisnya, tujuan mereka cuma satu, yaitu menghindarkan manusia dan masyarakat dari COVID-19 dan juga meningkatkan imunitas tubuh mereka. Oke, terus menurut kalian nih, final question. Kenapa orang-orang yang dapat jatah vaksin itu harus ikut vaksinasi? Dari Arina. Itu harus banget sih, kayak misalnya kayak jatah itu kayak semua ingin mendapat giliran gitu. Kalau misalnya kalian mendapat giliran, kenapa nggak diambil gitu? Soalnya toh efeknya tuh ke diri kita sendiri gitu. Karena ya memang tujuannya untuk menurunkan angka COVID gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa setelah mendapat vaksin tuh masih dapat tertular gitu. Tapi kenapa kenapa harus ditolak gitu? Vaksin aja. Siap deh. Kalau Arifa gimana nih? Gue setuju sih sama Arin sebenarnya, kayak waktu itu sebenarnya gue dapet terus gue nolak dan gue nggak tahu lagi gue akan dapet vaksin itu kapan. Gue juga Oh, pernah nolak vaksin? yes, karena waktu itu ketepatan jadwal buat vaksinnya tuh sama kayak UTS gitu lah, salah satu mata kuliah. Oh, oke deh. Sip, sip, sip. Oke. Jadi bisa kita simpulin ya bahwa buat orang-orang di luar sana yang udah dapat jatah vaksin jangan ditolak. Kenapa? Karena banyak orang-orang juga yang berharap untuk segera dapat vaksinasi karena mereka ingin cepat-cepat lebih sehat, cepat-cepat lebih kebal dari COVID-19 dan akhirnya bisa menopang atau apa ya kasarnya lebih kayak siap gitu loh dalam kehidupan sehari-harinya dan pada akhirnya bakal siap juga buat kehidupan perekonomian dan sosial juga bagi Indonesia. Thank you all for your time. Terima kasih banyak Arina, terima kasih banyak Arifa udah ngasih-ngasih info-infonya nih tentang vaksin. Semoga orang-orang di luar sana udah nggak ragu-ragu lagi ya buat vaksin karena kalau Tuh. ada efek samping tinggal berobat ke dokter, ada obatnya, gratis pula. Jadi kayak nggak ada alasan lagi deh buat nolak vaksin. Betul.
See you guys.